Binbas TV mendidik. Binbas TV mendidik, menginspirasi. Mengenai kajian kita yang kali ini adalah bersama Ustadz Syafi'i Hafizahullah Ta'ala yang membahas kitab Al-Jawahir. Kepada Ustadz Syafi'i kami persilahkan. Tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hayakumullah jami'an. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah membahas buku Al-Jawahir Al-Adaniyah, Syarhu Ad-Durrah Al-Qudaymiyah. Buku ini membahas tentang qawaid fikih, dan sebelumnya kita sudah melaksanakan pembahasan buku ini selama 2 pertemuan, dan insya Allah ini adalah pertemuan ketiga. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang isi dari matan yang sebelumnya kita hanya membahas tentang muqaddimah dan sedikit tentang bait matan Ad-Durrah Al-Qudaymiyah ini, dan sekarang insya Allah kita akan memulai isi dari matan ini, yaitu mengenai kaidah-kaidah yang ada pada qawaid fikih. Sebelumnya kita sudah sampai pada Qasdun Nadim, ya kan? Halaman 16. Qasdun Nadim biqauli Labib katib syarh wa biqaulihi Labib talibul ilmi al-fatin dzal aqli. Dan sekarang kita lanjutkan qala an-nadim qala an-nadim hafidhallahu taala, yaitu Syekh Dr. Ali bin Ismail, mubtadi at-tahsil fi qawaid madhhabina dil fadli wal fawaidi. Mubtadi artinya adalah pemula, at-tahsil untuk mendapatkan, fi qawaidi pada mendapatkan kaidah-kaidah, madhhabina, yaitu maksud di sini madhhabina adalah madhab al-Imam Asy-Syafi'i, dil fadli wal faidi, yang mulia, yang memiliki kemuliaan dan manfaat luar biasa. Yaqsidu nafa'allahu bihi, penulis matan Dr. Ali bin Ismail hafizahullah wa nafa'allahu bihi. Rai maksud di sini adalah yang beristimbat, yang bisa menguasai istimbat, mengeluarkan hukum, membuat satu hukum. Wa nasya'a fi baladaini, dan madhab Imam Syafi'i muncul di 2 negeri, 2 negara, yaitu Al-Iraq wal Misr, yaitu negara Irak sama negara Mesir. Fasannafa fihi imamuhu kutubul madhabaini, dan Imam Syafi'i, imam madhab ini, menulis buku-buku 2 madhab ini. 2 madhab, maksudnya 2 madhab adalah Al-Qadim wal Jadid. Jadi madhab Syafi'i ini terdiri dari 2 madhab, madhab lama dan madhab baru namanya. Wa hadha mimma imtaza bihi
ala ghairihi minal a'immah. Dan ini adalah kelebihan Imam Syafi'i dari imam-imam yang lain. Razaqahullahu rif'atad darain. Semoga Allah memberikan rezeki kemuliaan pada dua dar, maksudnya dunia dan akhirat. Amin. Jadi mazhab Syafi'i ini sebagaimana yang dijelaskan dalam buku ini, yaitu terdiri dari dua bidang, ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Dan ini muncul yaitu di dua negara mazhab ini. Ketika Imam Syafi'i masih di Irak, dia sudah mulai menulis mazhabnya, sudah mulai membuat mazhabnya. Maksudnya mazhab di sini adalah membuat ringkasan-ringkasan fikih atau ijtihad Imam Syafi'i, kemudian dikumpulkan di Irak. Setelah itu beliau pindah ke Mesir, kemudian dia menulis buku lagi dan menulis pendapat-pendapatnya tentang fikih menjadi mazhab lagi. Jadi terkadang mazhab yang di Irak itu dengan yang di Mesir itu beda-beda pendapatnya, terkadang bertolak belakang gitu. Nah, makanya ada namanya mazhab qadim dan mazhab jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Jadi Imam Syafi'i itu kenapa dikatakan mazhab Syafi'i? Ada yang tahu? Tidak ada. Jadi sababu tasmiyati Syafi'i wa laysa Muhammadik. Jadi siapa nama Muhammad Syafi'i, nama Imam Syafi'i? Hah? Muhammad Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Muhammad bin Idris bin apa? Muhammad bin Idris bin Utsman, Muhammad bin Idris wa Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi'. Jadi kenapa tidak dikatakan pengikut mazhab Syafi'i itu Muhammadi? Namanya kan Muhammad ya. Muhammadi karena Syafi'i itu adalah salah satu sahabat walaupun dia masih kecil di zaman Nabi. Syafi'i adalah kakek Imam Syafi'i, kakek yang keempat atau kelima, itu termasuk sahabat Nabi SAW. Jadi karena dia sebagai sahabat, maka agar kita mendapatkan kemuliaan dari sahabat tersebut, maka nama mazhab ini dinisbatkan kepada Syafi'i tadi. Jadi namanya Syafi'i. Dan kenapa tidak Muhammadi walaupun nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris? Karena kalau Muhammadi terkesannya orang memahaminya adalah pengikut Nabi Muhammad ya, seperti itu. Nah, itu alasannya. Jadi mazhab Syafi'i ini bisa dikenal dengan misalnya pengikutnya itu namanya Asy-Syafi'iyah atau Asy-Syafi'iyun atau Syawafi'. Jadi biasanya pengikut mazhab Syafi'i itu kalau itu dikenal dengan Asy-Syafi'iyah. Ini yang selalu terdapat di dalam buku-buku, atau Asy-Syawafi' atau apalagi Asy-Syafi'iyun. Sama dengan Imam Ahmad. Kenapa bukan Ahmadi? Kenapa Hambali pengikutnya? Hambali atau Hanabil atau apa lagi? Hambali atau Hanabil. Kenapa dikatakan Hambali? Padahal nama Imam Ahmad itu adalah Ahmad bin apa? Ahmad bin Muhammad. Ahmad bin Muhammad. Ahmad bin Muhammad bin
Hambal. Kenapa pengikutnya namanya Hambali? Hambali atau Hanabilah jamaknya. Karena ayah Imam Ahmad waktu itu sudah meninggal ketika dia masih kecil, jadi orang tidak mengenal. Nah, kenapa pengikutnya menggunakan Hambali? Karena Hambali itu orang terkenal, kakeknya orang terkenal. Nah, jadi selalu dinisbatkan Ahmad bin Hambal karena ayahnya sudah meninggal ketika Imam Ahmad masih kecil. Dan sama ketika Nabi SAW pernah mengatakan Ana Muhammad bin Abdul Muttalib. Nah, biar orang langsung kenal gitu, seperti itu. Karena kalau Muhammad bin Abdullah kan meninggal sudah lama gitu. Nah, seperti itu. Pengikut Maliki, Imam Malik itu biasanya disebut namanya Maliki. Kalau Abu Hanifah, pengikut Imam Abu Hanifah, namanya Hanafi atau Ahnaf. Ini sering digunakan di buku-buku, Hanafi atau Ahnaf. Itu sekilas tentang madhab. Kemudian qala an-nadim hafidhahullah ta'ala faqultu ma li su'likum min buddi bima lakum min 'ishratin wa wuddi wa rutbatin fil fiqhi wal 'ulumi falnabda'i asy-syuru'a fil marumi. Nadim Syekh Dr. Ali bin Ismail hafidhahullah ta'ala mengatakan, Fakultu, aku mengatakan mali su'ulikum min buddi. Ketika Syekh Labib meminta dia untuk membuat nazamnya, membuat syairnya, syair seperti ini, dia menjawabnya tidak ada alasan untuk tidak gitu. Artinya ma lakum min buddi, ma buddin, la budda artinya harus. Tidak bisa, jadi tidak bisa nolak. Dr. Ismail ketika dipinta Syekh Labib, ketika Syekh Labib sudah selesai kaidah-kaidah ini dibuat jadi mandumah agar mudah dihafal dan diingat. Akhirnya kata Syekh Dr. Ismail, Dr. Ali bin Ismail, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Akhirnya dia membuatnya. Bima lakum min 'ishratin wa wuddi. Karena apa alasannya? Karena kamu itu adalah orang dekat. 'Ishrah, orang dekat. Wa wuddin, orang yang tercinta. Maksudnya mereka ada hubungan kedekatan. Warut batin. Kemudian dia menganggap Syekh Labib ini adalah orang yang punya kedudukan gitu, bukan orang sembarangan. Jadi punya ilmu gitu. Fil fiqhi, punya ilmu dalam bidang fikih, wal ulumi, dan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian fal nabda'i syuru'a fil marumi. Kemudian kita akan memulainya untuk maksud tersebut. Kemudian penjelasannya al-buddu huwa al-mafar wal mahid. Al-buddu artinya adalah tempat lari. Maksudnya ketika orang Arab mengatakan la budda, la tidak, bud tempat lari. Tidak ada tempat lari maksudnya. Artinya tidak bisa tidak ketika orang mengatakan harus gitu. Artinya la budda. Jadi maksudnya adalah secara bahasa kalau diterjemahkan la budda tidak ada tempat lari, maksudnya harus gitu. Tidak bisa enggak. Jadi ketika Dr. Ali tadi mengatakan la budda, artinya dia tidak bisa nolak untuk membuatkan mandumahnya. Wala yu'rafu isti'maluhu illa maqrun bin nafi. Jadi kata bud ini, al-bud dalam bahasa Arab, kata bud artinya al-mafar, tempat lari. Ini di dalam bahasa Arab tidak pernah digunakan kecuali sebelumnya ada nafi atau baik menggunakan lam maupun ma. Kalau di mandumah ini ma li su'likum min buddi, ma buddun. Jadi artinya harus. Yuqalu la budda min kada. Contohnya misal dikatakan harus seperti ini. Ay la mafar minhu wa la mahrab. Tidak ada tempat lari, tidak bisa melarikan diri. Maksudnya tidak bisa menghindar.
ketika dikatakan la budda, tidak bisa menghindar, harus dilakukan. Wa arada an-nadim an yubayyana annahu istijaba li talab li mura'atan lil 'ishrati wal widad. An-nadim Syekh Dr. Ali bin Ismail hafizallahu taala menjelaskan bahwa dia menjawab, dia merespon permintaan Syekh Labib ini dengan alasan mura'atan, menjaga, lil 'ishrah, pertemanan, wal widad, dan kecintaan, alladaini bitanihi bisailin nadmi, yang dimana rasa pertemanan dan percintaan ini, maksudnya kasih sayang ini adalah dua alasan yang mengikat mereka. Maksudnya hubungan Syekh Labib dengan Dr. Ali tadi, ya mereka sangat dekat karena alasan dua ini, karena pertemanan sama kasih sayang. Dan itu yang mengikat mereka, maksud mengikat hubungan mereka. Bisa ilin nadmi, akhirnya Syekh Labib meminta kepadanya untuk membuat nazam. Ma'a annahu a'la rutbatan wa arfa'u qadran hafidallahu ta'ala. Walaupun misalnya kata Syekh Labib, walaupun Dr. Ali bin Ismail itu lebih tinggi, nanti insyaallah kalian kalau belajar belajar nahu menggunakan kitab Alfiyah bin Malik ada penjelasan ini. Walillahi dar ini adalah salah satu bentuk ta'ajjub. Walillahi dar sama artinya dengan ma'af'ala. Misalnya ketika dikatakan ma'ajmalas sama, itu boleh juga dia walillahi darus. Orang yang merdeka adalah man ra'a widada lahlah, yang selalu memperhatikan rasa kasih sayang walaupun sedikit, walaupun sebentar. Misalnya ada dua orang bertemu tapi sudah sudah memberikan kesan yang baik, sebuah saling membantu gitu, walaupun sebentar. Wantama liman afadahu lafdhah, dan selalu intama itu menukil, menukilkan. Misalnya ketika antum dikasih ilmu, misalnya fulan berkata, antum diajari cara membaca Al-Quran misalnya, terus antum ulangi lagi, ana diajari oleh guruku, selalu antum sebut namanya, walaupun sedikit yang antum dapatkan dari dia, walaupun satu lafaz katanya di sini. Wantama, maksudnya intama di sini adalah menisbatkan, selalu menyebut-nyebut gurunya, selalu menukil apa pendapat gurunya. Maksudnya ketika antum gunakan pendapat dia, antum sebut namanya. Liman afadahu lafdhah, bagi orang yang memberikan manfaat, memberikan ilmu, walaupun satu lafaz, satu ucapan. Jadi Syekh Labib termasuk mempraktekkan ini, dia selalu menyebutkan, mendoakan Syekh Dr. Ali tadi, karena dia sudah memberikan manfaat baginya, yaitu menyusun mandumah ini. Thumma asyara hafidallahu ta'ala ila awani syuru'i bil maqsudi. Kemudian Syekh Ali hafidallahu ta'ala mengisyaratkan untuk memulai tujuan dari pembuatan mandumah ini. Biqaulihi, yaitu dengan mengatakan fal nabda'i syuru'a fil, ini salah cetak ya, seharusnya fal nabda'i syuru'a, banyak tidak ada. Fal nabda'i syuru'a fil marumi, di situ ada banyak. Kalau berdasarkan mandumahnya enggak ada banyak. Fal nabda'i syuru'a fil marumi. Faqala hafidallahu ta'ala fabil maqasidil umuri wad darar yuzalu wat tahkimu lil 'alati qar masyaqqatun tajlibu taysira wa la yazulu bi syakki yakunu qad 'ala. Ini ada dua bait yang terdiri dari 5 kaidah di sini. Perhatikan fal maqasidul umuru. Nah ini al maqasid al umuru, ini satu kaidah. Wad dararu yuzalu, kaidah yang kedua. Wat tahkimu lil 'adah, al 'adah muhakkamah, 3. Masyaqqatun tajlibu tasyir, 4. Wala yazul bi syakki yakinu, yakin la yazul bi syakki yakin, ini adalah yang kelima. Dzakara an-nadim hafizallahu ta'ala al-qawaid al-khams al-kubra. Nadim, penulis mandumah ini, menyebutkan ada 5
ada 5 bait yang besar, 5 bait kubra namanya. Al-Qawaidul Khamsul Kubra namanya. Fi hadaini al-baitaini. Pada 2 bait saja terdapat 5 qawaid. 5 qawaid. Wa hunna kalati, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, ad-dararu yuzalu. Yang ketiga, al-'adatu muhakkamah. Yang keempat, al-masyaqqatu tajlibu tasyir. Yang terakhir, yang kelima, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Wa sa'ubayyinuha qa'idatan, dan aku akan menjelaskannya kaidah demi kaidah. Perhatikan al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Makna al-qa'idah anna ahkama wa nata'ija ma yasduru 'anil insani min aqwalin aw af'alin takhtalifu bi ikhtilafi maqasidihi min tilka at-tasarrufat al-qawliyah wal fi'liyah. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum-hukum dan hasilnya ma yasduru 'anil insan, yang muncul dari seseorang, min aqwalin, baik itu perkataan, wa af'alin atau itu perbuatan, takhtalifu bi ikhtilafi maqasidihi, itu berbeda-beda berdasarkan perbedaan tujuannya atau niatnya. Min tilka tasarrufat, dari perbuatan tersebut, al-qauliyah wal fi'liyah, perbuatan tersebut baik berbentuk perkataan maupun tindakan atau perbuatan. Faman ikhtasala qasidan at-tanadduf aw at-tabarrud laysa lahu hukmu man ikhtasala rafi'an al-janabah. Siapa yang mandi dengan tujuan, dengan niat untuk bersih-bersih atau ingin mendinginkan atau menyegarkan badannya, mungkin karena panas, laisa lahu hukmun, itu tidak sama hukumnya dengan orang yang mandi rafi'an al-janabah, yaitu menghilangkan janabah. Wa man qala li zawjatihi ilhaqi bi ahlik. Kemudian contoh yang lain, ada orang yang mengatakan kepada istrinya, pergilah kepada keluargamu. Qasidan al-idzin, dia niatnya cuma mengizinkan, karena setiap istri itu harus kalau mau kemana-mana harus izin suaminya. Qasidan al-idzna laha bidzahabi li ahliha, maka dia boleh pergi mengunjungi keluarganya. Laisa lahu hukmu man qala nafsul kalimah qasidan iqa'at talaq, dan itu tidak sama hukumnya dengan orang yang mengatakan kalimat yang sama, ilhaqi bi ahlik, dengan niat qasidan iqa'at talaq, tapi niatnya untuk menceraikan. Beda niat izin sama niat tolak, walaupun katanya sama. Nah, apa yang membedakannya? Semuanya membedakannya adalah apa? Niat. Ma'anna surataini tatasyabahani, meskipun gambarannya atau ucapannya, kalimat itu sama, illa annal maqasid ikhtalafat, akan tetapi tujuannya beda-beda. Illa annal maqasida ikhtalafat wal ahkamu tubuna 'alal maqasid, dan hukumnya itu dibangun berdasarkan niatnya atau tujuannya. Oke, perhatikan. Al-umuru bimaqa al-umuru bimaqasidiha.
Perhatikan, kalau dalam ibadah itu an-niyah la tasih la tasihu illa bin niyah. Al-umuru bimaqasidiha. Ini dalilnya adalah innamal a'malu innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian bedanya dengan di adat la tusabu illa binniyah. Apa arti la tusabu? Sawab, pahala. Jadi tidak berpahala kecuali dengan niat. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah tidak sah kalau tidak dengan niat. Contohnya misalnya sholat. Antum kalau sholat tanpa niat, cuman ikut aja sholat sama jemaah, cuman gerak-gerak aja sampai selesai, walaupun sempurna gerakannya, tapi niat antum tidak ada niat sholat. Hati antum tidak meniatkan sholat. Itu tidak sah hukumnya apabila tanpa niat tadi. Beda dengan misalnya antum makan. Ketika antum makan, al-aklu misalnya, syurbu atau minum. Antum makan, misal makan makanan gitu, atau minum gini, bismillah. Antum minum, walaupun antum tanpa niat, tapi tetap antum airnya bisa habis gitu. Tapi tetap airnya bisa habis. Nah, bedanya apa? Kalau ini tidak sah sholatnya, tidak sah. Kalau ini tidak berpahala. Kalau tanpa niat tadi. Paham bedanya? Kalau dalam ibadah antum tidak pakai niat, ibadahnya apa? Tidak sah. La tasihu, tidak sah. Kalau dalam adat antum tidak berniat, antum tidak berpahala. Itu bedanya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Lanjutannya adalah wa innama likulli imri'in ma nawa. Lanjutan dalil al-umuru bimaqasidih ini. Innama likulli imri'in ma nawa. Perhatikan, kalau di dalam adat atau ibadah misalnya, tujuan niat itu sesama ibadah, misalnya ibadahnya sunnah atau wajib dulu ya, fardu, kemudian sunnah. Jadi untuk membedakan jenisnya. Tapi kalau di dalam adat, sebentar. Misalnya sholat, ini kalau antum lakukan bisa bermacam-macam. Ada namanya sholat wajib, ada namanya sholat sunnah. Itu yang membedakan. Misalnya antum sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ketika waktu subuh misalnya. Kalau misalnya sudah masuk waktu sholat subuh, antum sholat, sudah adzan misalnya, antum sholat 2 rakaat, kita lihat dulu niatnya apa. Kalau niatnya antum niat sunnah, maka kewajiban antum sholat subuhnya tidak gugur. Paham? Tapi kalau antum sholatnya niatnya sholat wajib, sholat subuh, maka niat kewajiban antum gugur seperti itu. Demikian juga misalnya dengan ightisal, mandi. Misalnya kalau niatnya untuk tabarrud tadi atau at-tanadzuf, kemudian
al-junub, raf'ul janabah. Nah, antum akan mendapatkan pahala sesuai apa yang antum niatkan. Kalau ini tadi, kalau antum melakukan sholat 2 rakaat, antum lakukan sholat wajib, niatnya sholat wajib, maka antum dapat pahala wajib. Tentunya ini lebih besar pahalanya. Kalau antum lakukan niatnya adalah sholat sunnah, maka antum dapat pahala sholat sunnah. Nah, dalam mandi, kalau niatnya antum tanadzuf, maka itulah yang antum dapatkan. Cuman untuk bersih-bersih aja. Untuk bersih-bersih. Misalnya antum lagi junub, mimpi basah misalnya, kemudian antum mandi, tapi antum niatnya cuman bersih-bersih aja. Mandi seperti biasa, setiap pagi mandi gitu. Maka jenabah yang ada dalam diri antum, hadas besar yang ada dalam diri antum itu tidak akan hilang. Artinya antum tidak boleh sholat. Walaupun antum mandi sama, basah semuanya. Beda dengan ketika niat antum dalam hati antum, niatnya menghilangkan jenabah, maka antum boleh sholat. Paham ya? Jadi niat itu sangat menentukan. Jadi dampaknya luar biasa. Kalau misalnya antum niatnya cuma bersih-bersih, maka antum nggak boleh sholat. Kalau sholat antum berdosa. Karena antum masih junub. Walaupun sudah bersih semua, sudah kena air semua badan antum. Dengan cara yang sama, mandi pakai air semua kena badan, tapi niatnya menghilangkan jenabah, maka antum sudah berhak, sudah boleh sholat. Sudah boleh megang mushaf, sudah boleh baca Al-Quran. Tapi kalau antum niatnya cuma bersih-bersih, maka antum tidak boleh sholat, tidak boleh megang mushaf, tidak boleh baca Al-Quran. Nah, hukumnya tergantung kepada niatnya. Jadi kesimpulannya adalah niat itu bisa membedakan antara niat, tujuannya adalah, kesimpulannya adalah niat tumayyizu baina al-ibadat wa tumayyizu baina al-adat. Ini dia. Di sini aja, di sini aja langsung. Niat itu membedakan antara ibadah. Ini an-niyah tumayyizu baina al-ibadat. Jadi ini ibadah sunnah, ibadah wajib. Kemudian ini tumayyizu baina al-adat wal ibadah. Jadi satu adat, kebiasaan, satu ibadah. Ketika antum niat menghilangkan jenabah, jadi ibadah. Seperti itu. Jadi fungsi niat itu membedakan antara mana ibadah sunnah, mana ibadah wajib. Kemudian juga bisa membedakan antara mana kebiasaan dan mana ibadah. Oke. Kemudian dalil qaidah. Dalilnya adalah dalil kaidah al-umur bi maqasidiha. Aslu hadhil qaidah. Aslu, kata aslu di sini adalah dalil. Jadi antum kalau seandainya sering baca-baca buku kuning, insyaallah akan antum sering mendapatkan kata aslu. Itu bisa maknanya beda-beda. Kadang makna aslu itu adalah dalil, kadang maknanya kaidah, kadang maknanya beda lagi. Aslu hadil qaidah. Dalil dari kaidah ini adalah hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Dalilnya adalah hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau Umar mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan.
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah, benar-benar untuk Allah, maksudnya akan mendapatkan pahala dari Allah. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Siapa yang hijrah karena untuk mendapatkan dunia, aw imra'atin, atau untuk menikahi, aw imra'atin yankiha, atau untuk menikahi perempuan, fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Maka hijrahnya sesuai apa yang dia hijrahkan, sesuai apa tujuan hijrahnya. Jadi kalau misalnya ketika hijrah pada zaman Nabi waktu itu, ada sebagian orang benar-benar hijrah karena iman, karena beriman kepada Allah, diperintahkan oleh Allah. Sebagian mereka ada yang hijrah karena dunia, untuk mencari dunia, kemudian karena wanita untuk dinikahinya. Maka dia tidak, bagi orang yang tidak hijrah karena Allah, maka dia tidak dapat pahala gitu. Itu maksudnya. Faman kanat hijratu ilid dunya. Di sini katanya lid dunya, tapi kalau di buku induknya, buku Sahih Bukhari itu ila dunya. Cuma sebagai faedah aja. Kemudian qala al-'allamah Ibnu Hajar al-Haytami, hadal haditsu qad tawatara an-naqlu 'anil a'immati bi ta'dhimi mawqi'ihi. Ibnu Hajar al-Haytami berkata, hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat ini, qad tawatara an-naqlu. Jadi perpindahannya atau pengucapannya atau periwayatannya itu sudah tawatur, sudah mencapai level tawatur. Jadi terlalu banyak para sahabat meriwayatkannya. Anil a'immah, dari banyak a'immah, banyak para imam. Bita'dimi mawqi'ihi, karena agungnya hadis ini, posisi hadisnya. Wa kasrati fawaidihi, dan banyaknya manfaatnya. Wa annahu aslun 'azimun min usuluddin, dan ini adalah landasan pokok, landasan utama dari landasan-landasan agama. Wa min thamma khataba bihi kama fi riwayatil Bukhari. Dengan demikian Umar bin Khattab dengan demikian Nabi SAW berkhutbah dengan hadis ini, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Bukhari. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas innamal a'malu binniyat. Wahai manusia, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa khataba bihi Umar radhiyallahu anhu, dan Umar juga berkhutbah ala mimbar Rasulullah SAW, berkhutbah di mimbar Rasulullah SAW, kama akhrajahu aidan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Walidzalika qala Abu Ubaid, oleh karena itu Abu Ubaid berkata, laisa fil ahadisi ajma' wa aghna wa aktsar faidatan minhu. Jadi Abu Ubaid berkata, tidak ada hadis yang banyak dan komplit manfaatnya daripada hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat. Wa min thamma qala Abu Daud, demikian juga Abu Daud berkata, innahu nisful ilmi. Abu Daud mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini adalah setengah ilmu. Dan Imam Syafi'i mengatakan innahu sulusul ilmi. Imam Syafi'i mengatakan hadis ini adalah sepertiga ilmu. Kenapa? Alasannya adalah li'annal amal yanqasimu ila thalathati aqsam, karena amal itu terbagi tiga. Ada namanya amal bil qalb, amal dengan hati, yaitu niat. Amal bil lisan, ucapan, seperti asyhadu an la ilaha illallah, berzikir, baca Al-Quran. Kemudian ada namanya al-amal bil jawar, seperti salat dan haji. Kemudian meminta tatbiqati ke kaidah, di antara aplikasi atau contoh praktis dari kaidah ini. Contoh praktis dari kaidah ini adalah yang pertama, anna man a'ta li ghairihi malan, bahwasanya siapa yang memberi seorang harta, siapa yang memberi, misalnya Jerot ngasih Deden
uang, uhtumila an yakuna zakatan. Ya mungkin saja harta ini adalah berbentuk zakat. Au qardan, atau cuman ngutangin gitu. Bentuknya hutang. Jarod ngasih deden. Ini uang ini, ambil katanya. Au hibatan, atau cuman pemberian gitu aja. Walikulli wahidin ahkamuhu asy-syar'iyyah al-khassah. Dan setiap bentuk itu tadi, kalau dikatakan itu zakat, ada hukum tersendiri. Kalau dikatakan itu utangan, hukumnya tersendiri. Kalau hibah, hukumnya tersendiri. Wal maqsid huwa alladhi yuhaddidu ay hadhihi al-uqudi muradun. Dan tujuannya adalah, atau niatnya, itulah yang membedakan, yang membatasi jenis dari akad ini. Jadi kalau niat jarod adalah cuma untuk memberikan zakat, misalnya deden adalah orang fakir, kemudian jarod ngasih uang ke deden, berarti itu adalah zakatnya jarod. Kalau niatnya berzakat. Tapi kalau niat jarodnya untuk ngasih utangan, walaupun dia fakir misalnya, nah ini anak kasih kamu utang sekian juta misalnya, itu adalah sebagai utangan, bukan zakat. Tapi kalau niatnya cuman cuman ngasih doang, nggak niat zakat, nggak niat utangan, berarti itu ngasih doang gitu. Jadi nggak dihitung zakat. Jadi zakat jarod belum hilang, belum gugur gitu. Jadi tetap jarod harus wajib lagi bayar zakat gitu. Jadi semuanya tergantung niat. Kemudian contoh praktis yang kedua adalah man talabal ilma liyubahiya al-ulama'a wa yusarrifu wujuhan nasi ilaihi laysa kaman qasduhu bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi fal awwalu madmumun wa tsani mahmudun. Siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk menandingi para ulama, wa yusarriful wujuhan nas ilaih, agar jamaah ulama yang tadi itu pindah ke dia, ke majelis dia, misalnya kayak gini, misalnya nanti misalnya azizan pengen belajar sungguh-sungguh siang malam menghafal dan seterusnya, agar antum ini pindah ke dia gitu misalnya. Nah, itu beda niatnya. Laisa kaman qasduhu bi talabil ilmi, seperti misalnya takdir niatnya tujuan adalah menuntut ilmu, raf'ul jahl, untuk cuman menghilangkan kejahilan. Artinya biar dia tahu hukum-hukum, dan artinya ketika dia tahu, artinya dia kejahilannya hilang dari dirinya. Wa an ghairihi, dan menghilangkan kejahilan pada orang lain, artinya dengan mengajarkan ilmu tersebut. Fal awwalu madmum, maka yang pertama tujuannya cuma untuk nyari jamaah, itu adalah tercela. Wasani mahmud, yang kedua adalah terpuji. Kemudian yang ketiga, anna man akala wasyariba nawiyan al-isti'anata bidzalika 'ala ta'ah, bahwa siapa yang makan atau minum nawiyan, dia berniat al-isti'anah, dengan makanan dan minum tersebut untuk membantu dia melakukan ketaatan. Wa nama qasidan irahatul jasad lil ibadah. Kemudian ada orang tidur dengan niat untuk istirahat, agar tubuhnya kuat untuk beribadah. Kemudian ada orang lain misalnya wa tazawwaj bi niyati ifafi nafsihi wa ghairihi. Ada orang menikah dengan tujuan agar menjaga dirinya, menjaga kesucian dirinya, wa ghairihi, dan kesucian orang lain. Fa innahu yusabu bi khilafi ghairihi. Maka orang-orang ini, siapa yang makan untuk melaksanakan ketaatan, siapa yang tidur untuk beribadah, misalnya agar kuat beribadah, kemudian siapa yang nikah untuk menjaga kesucian dirinya, maka semua ini akan dapat pahala. Bi khilafi ghairihi, beda dengan orang yang sebaliknya. Siapa yang makan cuman pengen kenyang, siapa yang pengen minum pengen cuman hilang dahaga, ya cuman dapat itu aja, hilang laparnya, hilang dahaganya. Dan siapa yang minum
pengen menghilangkan ngantuk, ya cuma hilang ngantuknya aja, nggak dapat pahala. Dan siapa ya cuma nikah pengen nikah pengen ikut-ikutan aja gitu, nikah orang nikah dia, ya, cuman gitu aja dapatnya. Ma'anna hadhil af'al 'adatun illa annaha tasiru ta'atin. Semua ibadah ini adalah bentuknya adat, akan tetapi bisa menjadi ketaatan. Kapan menjadi ketaatan? Apa yang membuatnya jadi ketaatan? Niat. Walidha fanniyatu wal maqasidu taj'alu minal 'adati ibadatin. Oleh karena itu niat dan tujuan menjadikan adat, kebiasaan itu menjadi apa? Ibadah. Wal ghaflatu anha, kalau lalai dari niat ini, qad tusayyirul ibadat wa ta'at 'adat. Bisa menjadikan ibadah dan ketaatan justru menjadi apa? Adat. Misalnya antum sholat tanpa niat, ya antum cuman gerak-gerak aja gitu. Artinya antum ikut sholat cuman gerak-gerak aja, nggak ada pahalanya. Fanniyatu hiyal muhawwil al-ajib. Niat adalah intihai minha ila a'malin baqiyatin khalidatin. Jadi niat itu bisa mengubah yang seharusnya dia itu hilang begitu saja, diubahnya bisa, niat itu bisa mengubah yang seharusnya hilang begitu saja, seperti makanan, dimakan hilang, kemudian jadi kotoran, hilang. Bisa mengubahnya makanan tadi itu jadi bentuk sesuatu yang kekal, abadi. Seperti fat-ta'am wasyarab wan nikah. Seperti makanan, minuman dan nikah tadi. Kullu dzalika zail, semua itu bisa hilang. Zahibun, bisa pergi. Fa idza qasada al-'abdu bihi niyatan salihatan, seandainya seorang hamba meniatkannya dengan niat kebaikan, ka'an yanwiyat taqawwi, taqawwiya, seperti dia meniatkan untuk kuat, bitta'ami wasyarab, dengan makanan dan minuman, ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum niatnya untuk melakukan ketaatan dengan makanan dan minum tadi, maka itu akan abadi. Abadi apanya? Pahalanya. Tapi kalau antum tidak niatkan untuk ketaatan, untuk melakukan ketaatan, maka ya makanan itu hilang begitu saja, minuman hilang begitu saja, tanpa ada sisanya. Kalau antum niatkan kebaikan agar kuat melakukan ketaatan, maka antum mendapatkan sesuatu yang abadi, yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'an ya'ifa nafsahu 'an zina bin nikah. Seperti misalnya seorang nikah demi menjaga dirinya dari zina dan dengan nikah, yaitu dengan nikah dia bisa menjaga dirinya dari zina, terhindar dari zina. Wa yatlubul walad, dan menginginkan anak as-salih yang baik, alladzi ya'budullah, anak yang menyembah Allah, wa yujahid fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah. Fa inna hadhil a'mal tatahawwalu ila a'malin baqiyah salihah. Maka amal-amal ini berubah menjadi amal yang abadi, menjadi amal yang abadi, salihah, amal kebaikan yang abadi. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu shadaqah." Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang menafkahi keluarganya, yahtasibuha, dan dia berharap dari nafkah itu, maksudnya berpahala pahala, mengharapkan pahala dari infak itu atau nafkah itu, maka itu adalah sebagai sedekah. Artinya dia mendapat pahala karena infak tersebut. Jadi kalau misalnya antum misalnya sudah berkeluarga, punya anak dan istri, antum wajib ngasih bulan ke istri antum, wajib memberikan belanja. Kalau antum niatnya cuma ngasih belanja doang sebagai kewajiban seorang suami, maka antum tidak dapat pahala. Tapi kalau seandainya niatnya antum ingin berimpak, menafkahi anak istri, keluarga itu adalah sebagai sedekah, maka antum dapat pahala. Fal infaqu bi niyatil ihtisab,
yatahawwalu ila sadaqah. Infak atau nafkah kepada keluarga itu dengan niat ihtisab. Ihtisab di sini maksudnya mengharapkan pahala. Yatahawwal ila sadaqah, maka jenisnya infak ini, nafkah ini berubah jadi apa? Sedekah. Yuddakharu li sahibiha, maka itu akan tersimpan. Maksudnya pahalanya tersimpan. Li sahibiha, untuk orangnya, untuk orang yang berinfak, yaitu suaminya tadi. Li sahibiha ajruha, maka pahalanya tersimpan. Wasawabuha, dan balasan juga akan tersimpan. Beda kalau misalnya antum tidak berharap sama sekali, ya cuman ini ngasih bulanan gitu, ngasih kewajiban doang. Antum tidak tidak ada niat mengharap pahala, ya sebatas itu aja. Sebatas memenuhi kewajiban gitu. Kalau niatnya untuk mendapatkan pahala, maka antum akan dapat pahala. Kemudian wal amru amrani, amrun yuf'alu wa amrun yutrak. Perbuatan itu ada dua, yang pertama dilakukan, yang kedua ditinggalkan. Fal awwalu qad takunu niyyah syartan fi sihhati wa qabulihi wa husuli ats-tsawabi. Yang pertama, perbuatan yang harus dilakukan adalah niat sebagai syarat. Terkadang niat itu sebagai syarat fi sihhatihi. Niat itu sebagai syarat sahnya perbuatan tersebut. Wa qabulihi, dan syarat diterimanya perbuatan tersebut. Wa husuli tsawabi, dan syarat sebagai mendapatkan pahala. Kan niyati fil wudu'i was salati was siyami was zakat. Seperti niat pada wudu, salat, puasa dan zakat. Itu niatnya itu niat sebagai syarat sah. وقد تكون النية شرطا في الترتب الثواب عليه وإن كان يصح بدونها كالإنفاق على أهله. Jadi terkadang juga niat itu sebagai syarat pada diterimanya pada dampak pahala. Maksudnya taratub di sini adalah dampak pahala. Maksudnya mendapat pahala atau tidak. Wa in kana yasihu biduniha, meskipun tanpa niat itu sah. Beda dengan wudu, salat, seperti itu misalnya. Salat, wudu, zakat, semua ini tidak sah kecuali apa? Karena niat. Harus ada niat. Kalau misalnya di situ contohnya tadi dibuatnya infak ala ahli atau nafkah, an-nafaqah. Nah, kalau ini walaupun tanpa niat tetap sah. Tetap sah, artinya anak antum bisa makan, istri antum bisa makan misalnya. Walaupun antum tidak niat memberi makan mereka. Antum kasih uang misalnya 2 juta, 3 juta untuk belanja misalnya. Mereka kan bisa makan nggak dari uang itu? Bisa. Walaupun antum tanpa niat gitu. Itu bedanya. Tapi bedanya apa? Kalau antum nggak meniatkan, mereka bisa makan, tapi antum nggak dapat pahala. Kalau nggak niat, mendapatkan pahala. Tapi kalau antum niatnya untuk mencari pahala, maka antum dapat pahala. Wasani, kemudian yang kedua, amrun yutrak, perkara yang ditinggalkan. Jadi ada sifatnya dilakukan, ada yang sifatnya ditinggalkan. Perbuatan itu ada dua, ada yang bentuknya dilakukan, ada yang bentuknya ditinggalkan. Yang kedua ini ditinggalkan. Wa huwa ma yuqsadu tarkuhu, yaitu tujuannya ditinggalkan. Takunu an-niyatu syartan li husulis thawab. Di sini niat sebagai syarat untuk mendapatkan pahala. La syartal sihatin, bukan sebagai syarat sahnya. Seperti apa contohnya? Kaizalatin najasah wa raddid duyun ila ashabiha. Seperti misalnya
Jadi amrun itu terbagi dua, perkara atau perbuatan terbagi dua. Yang pertama tadi yuf'al, dilakukan. Kemudian yang kedua yutrak, ditinggalkan. Kalau ini tadi terbagi dua, an-niyah syartan. An-niyah laisa laysat syartan. Seperti misalnya as-shalah, az-zakah. Kemudian ini tadi al-infaq al-ahli. Jadi kalau di sini sebagai syarat artinya tidak sah. Syarat ini syarat sah. Kemudian ini walaupun tanpa niat tetap sah. Kemudian ada namanya yutrak. Dan ini la syartus sihah, tidak sebagai syarat sihah, laisa syartus sihah. Laisat syarta sihah. Nah, seperti apa? Contohnya izalatun najasah. Kemudian di situ daf'ud duyun. Raddud duyun. Aku bahasanya di sini raddud duyun. Jadi kalau yang ditinggalkan, perbuatan yang ditinggalkan itu, niat itu tidak sebagai syarat sah. Misalnya antum terkena najis di baju antum tidak perlu harus niatkan menghilangkan najis baru najisnya hilang. Cukup antum cuci, ya udah, najisnya hilang gitu. Nggak harus, walaupun misalnya antum nggak ada niat apa-apa gitu. Demikian juga misalnya antum bayar hutang, misalnya Umar punya hutang ke Pajar, misalnya 2 juta. Nah, Umar berhutang ke Pajar, kemudian Umar ngasih ke Pajar 2 juta. Umar nggak niat bayar hutang gitu, terus diterima Pajar. Antum niat nggak? Nggak katanya. Berarti antum bayar lagi 2 juta, kan nggak mungkin kayak gitu kan? Mungkin nggak? Nah, seperti itu. Jadi bayar hutang itu tidak harus berniat. Itu bedanya tadi. Kemudian wa mimma yajudurun tanbihu alaihi anna al-alfadh as-sarihah fi abwabiha la yundaru fiha ila qasdi iqa'iha. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa al-alfadh sarihah, lafaz yang jelas seperti tolak, misalnya antum bilang ke istri antum udah punya istri? Belum. Kalau semester 5 itu ada yang punya istri ya. Jadi enak contohnya ya. Semester 5. Kayak siapa itu? Ada 2 orang itu. La yundaru fiha ila qasdi iqaiha. Jadi kalau lafadznya jelas, ucapannya jelas, itu tidak perlu dilihat niatnya, tidak perlu ditinjau lagi tujuan mengucapkan itu apa. Bal ila qasdi talaffuz biha, akan tetapi dilihat dari konteksnya, ucapannya itu, kata-katanya, kalimatnya. Fa kalimatu anti taliq, misalnya ucapan atau perkataan anti taliq, antum misalnya mengatakan kepada istri antum, kamu saya ceraikan, itu sharihah fi talaq, itu jelas, sangat jelas ditolak dalam perceraian. Idza talaffadha biha zauj waqa'a talaq, apabila diucapkan seorang suami, maka dia jatuh tolaknya atau dia cerai, dia diceraikan secara otomatis.
sawaun qasada iqa'at talaq amla. Ya baik dia suami tadi niatnya pengen menceraikan atau tidak. Bi khilafi man kana mughman alaihi. Beda dengan orang yang pingsan. Suaminya pingsan, tiba-tiba dia ngigo gitu. Bahasa Arab bahasa Jawanya apa di sini? Ngelandur. Ngelindur. Ngelindur. Bahasa Aceh apa? Ngigo juga ya. Jadi ada seorang suami dia lagi ngigo ketika pingsan. Dia bilang, "Kamu cerai," katanya. Bilang ke istrinya. Wa qalaha fala yaqa'u talaquhu. Ketika diucapkan itu maka tidak sah talaknya atau tidak terjadi talaknya. Li'adami qasdihi talaffuz biha, karena dia tidak berniat untuk mengucapkan itu. Jadi termasuk ini tadi ya, talak. Ini pembagian tidak lagi biar ada namanya lafdzus sharih. Lafdzus sharih. Al-qasdu. Ya, cukup ya. Dihapus saja ya. Namanya al-qasdu. Qasdul iqa'. La yushtaratu as-sarihah. Al-fadh as-sarihah. Yushtaratu al-fadh as-sarihah. Misalnya ada orang tidur tadi. Tidur. Kemudian lagi sadar, ada namanya az-zakir. Sadar dia, dalam keadaan sadar. Ini sama-sama mengucapkan anti-talik. Anti-talik. Nah, sama-sama mengucapkan anti-talik. Bedanya apa? Ketika dia mengucapkan ini, kalau orang yang zakir lagi sadar mengucapkan ini, maka waqa'ah talak. Tapi kalau dia, kalau yang orang tidur lagi ngigo mengucapkan anti talik, maka la yaqa'u at-talaq. Oke, paham? Di situ ada tadrib. Iqra'i ma dzakarahu al-fuqaha asy-syafi'iyyah kal-'allamati Syirbini fil Iqna'. Berat ini ya. Baca buku, ada namanya buku Al-Iqna'. Al-Iqna' ini adalah salah satu syarah dari matan Abi Syuja'. Haula ma yahrum 'ala al-muhdits wal junub wal haid satajidu 'adadan min al-furu' al-fiqhiyyah al-mabniyyah 'ala hadhihi al-qa'idah. Qum bistikhrajiha fi daftarika. Udah lah, enggak apa-apa lah.
Berapa menit lagi? Ini petugas kamera mana? Berapa menit lagi? Habis waktunya? Sudah habis waktunya? Belum? Belum apa? Sudah habis. Sudah. Cukup aja Mas, nanti kelamaan. Takutnya makin bingung. Sudah ya? Sudah lebih 1 jam kan? Oke, insya Allah kita akan lanjutkan kaidah yang kedua. Ada namanya ad-dararu yuzalu. Doror dihilangkan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kepada Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Jam. Kemudian kita mulai jam 10 kurang seperempat sampai jam 11 kurang seperempat. Jadi antum istirahat seperempat jam lagi. Gimana? Atau setengah jam nggak apa-apa lah setelah ini. Nanti di bawah sedikit aja gitu. Bukan depan. Tapi bukan depan ya.